Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, upaya penyelundupan 60.000 lebih benih lobster digagalkan oleh Satgas PAM Bandara Juanda bersama Bea Cukai Juanda. Ribuan benih lobster tersebut rencananya akan dikirim ke Singapura. Penyelundupan barang ilegal di bandara ini melibatkan pegawai maskapai penerbangan. Benih-benih lobster ini dibawa oleh salah satu penumpang yang hendak terbang menuju Singapura menggunakan pesawat Scott Tiger Air dengan nomor penerbangan TR263. Pelaku merupakan kurir berinisial RP. Pria asal Semarang itu membawa 2 box yang mencurigakan. Saat proses screening dan scanning, petugas kemudian memeriksa barang bawaan RP dan menemukan 49 bungkus plastik dalam 2 box yang ternyata berisi 59.154 ekor bibit lobster jenis pasir dan 1.051 ekor bibit lobster mutiara. Upaya penyelundupan benih-benih lobster tersebut melibatkan 2 tersangka lainnya, yakni pria berinisial KH, petugas ground handling, sebuah maskapai penerbangan, dan AB yang bertugas sebagai sopir pengantar lobster menuju Bandara Juanda. Dengan bantuan pegawai maskapai penerbangan, para pelaku sempat berhasil membawa barang ilegal tersebut masuk tanpa melalui pemeriksaan counter check-in. Namun upaya pelaku gagal karena terpergok Satgas PAM Bandara Juanda. Terdapat 60.205 ekor yang terdiri dari jenis pasir 59.154 ekor, kemudian jenis mutiara 1.051 ekor. Rencana ini akan dibawa ke Singapura melalui Bandara Internasional Juanda. Demikian. Terus para tersangka ini bisa dijelaskan siapa aja mereka? Baik, untuk tersangka ini terdiri dari penumpang sebagai kurir, yaitu inisial RP, kemudian ada pihak dari ground handling. Jadi mereka ini sindikat ataupun bekerja sama, inisial AB maupun inisial KH. Para pelaku dijerat dengan sejumlah undang-undang, diantaranya adalah Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Perikanan, serta Undang-Undang Karantina Hewan, dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang maling uang kotak amal di masjid di Kecamatan Sukun, Malang diringkus oleh polisi. Pelaku akhirnya terpergok usai mencoba beraksi untuk ketiga kalinya. Dari hasil pencurian sebelumnya, pelaku menggondol uang total 1,5 juta rupiah. Seorang pencuri uang kotak amal, Dedek Kurniawan, 27 tahun asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, akhirnya diringkus oleh aparat unit Reskrim Polsek Sukun, Kota Malang. Pelaku dibekuk polisi bersama warga usai membobol kotak amal Masjid Al-Mutmainah di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Ternyata tidak hanya sekali, pelaku sudah beraksi 2 kali di Masjid Mutmainah. Namun pada aksi yang ketiga kali, Dedek bernasib apes sehingga akhirnya terpergok dan ditangkap. Dari 2 kali mencuri uang kotak amal sebelumnya, Dedek mengaku menggondol uang total 1,5 juta rupiah. Pelaku berdalih berbuat nekat untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan bekal pulang kampung. Rencana mau buat pulang ke Sumatera. Mau digunakan untuk ke Sumatera. Tapi kok habis, Pak? Iya, buat total berapa dari 2 TKP? kurang lebih 1 juta. Kurang lebih 1 juta. Dan ternyata dari hasil pengamatan dan penyelidikan CCTV yang sama berindikasi pelakunya adalah yang bersangkutan ini. Jadi inisialnya adalah DK dengan umur 27 tahun. Jadi warga Lubuk Linggau Barat, Provinsi Sumatera. Mungkin di sini mereka adalah indekos sehingga sesuai KTP di alamat itu. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya obeng dan tas yang digunakan untuk menyimpan uang curian. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Saudara, pelaku pembobolan sekolah dasar di Bangkalan dibekuk petugas Satreskrim Polres Bangkalan. Pelaku ditangkap saat hendak mencuri lagi di sebuah warung. Seorang tersangka pencurian inisial MN dibekuk tim Satreskrim Polres Bangkalan saat hendak mencuri di sebuah warung di Tragah, Bangkalan. Tersangka MN didapati membawa kunci T yang tersimpan dalam saku celananya. Berdasarkan penyelidikan polisi, tersangka pernah melakukan aksi pembobolan bersama rekannya berinisial MS di salah satu sekolah dasar di Desa Dlemer, Kecamatan Kuanyar, Bangkalan. Polisi menyita barang curian dari sekolah berupa barang elektronik yang sempat dibawa kabur tersangka dengan kerugian senilai 3 juta rupiah.
di kantong celananya salah satu pelaku diketemukan kunci T. Dari kejadian itu kami kembangkan, ternyata 2 orang ini sebelumnya melakukan pencurian di SDN, salah satu SDN di Koanyar. Tak hanya membobol sekolah, tersangka juga mengaku kepada polisi pernah 2 kali mencuri motor di wilayah hukum Polres Bangkalan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Menko PKM tinjau program cek kesehatan gratis di Surabaya. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.